satu kata pun kalau itu melukai. Jangan ngomong satu kata pun kalau itu tidak membangun, tidak memberkati, atau justru menghancurkan. Jadi satu kata aja nggak boleh ngomong. Saya nggak ngomong Pak, tapi saya ngetik. Itu sama aja gitu kan. Karena omongan kita sekarang bukan hanya verbal di mulut, tapi melalui jari, melalui jempol. Kalau saya nggak jempol, telunjuk ya. Kadang dibilang memang orang jadul gitu ya, ngetik di handphone. Ya kalau bapak-bapak mungkin nggak tahu kalau Pak Robi sama Pak B, Pak Haji gitu ya, pakai jempol atau pakai saya telunjuk gitu ya. Karena saya lihat anak-anak KBG itu kalau ngetik lagi WA itu pakai jempol itu, waduh kayak jempol duanya itu bermata gitu ya. Apa nggak pegel gitu ya, cepet banget gitu ya. Ibu-ibu juga ya kalau WA. Dan mudah-mudahan yang diketik itu melalui status kita, melalui sosial media kita, harusnya kalimat-kalimat doa, kalimat-kalimat yang membangun, kata-kata yang menguatkan, bukan kata-kata curhat gitu ya. Ya, kalau kita nanya gitu, kenapa kamu curhat di sosial media? Ya karena ditanya. Kalau di Facebook kan ditanya, apa yang Anda pikirkan? Ya, jadi saya ngomong kan di Facebook, karena dia nanya sih ya, apa yang Anda pikirkan? Betul ya, di Facebook begitu ya. Apa yang Anda pikirkan? Jadi memang itu tempat curhat gitu. Jadi nggak salah juga sih. Tapi ya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, itu bukan ranah kita, bukan lagi menjadi level kita untuk curhat di sosial media. Emang ada yang pernah curhat di sosial media, bikin status atau bikin ini yang saya pikirkan, kemudian cerita tentang kejelekan suaminya, istrinya, temannya, pimpinannya, gembalanya gitu ya, teman pelayanan, kemudian ada yang prihatin gitu ya. Udah ya, nanti saya minta nomor rekeningmu. Ada yang pernah gitu? Gak ada gitu. Justru orang malah, aduh kasihan banget ya orang ini, curhatnya ke sosial media. Dia pikir Tuhan punya Facebook, punya Instagram gitu ya. Padahal Tuhan gak main yang kayak gitu. Curhat langsung aja, ngomong aja langsung ya. Jadi bagus gerakan satu kata tadi ya. Saudara mau praktekkan, amin? Jadi waktu mau ngomong sesuatu yang kira-kira menohok gitu ya. Apa menohok ya? Menusuk kepada suami atau kepada istri, ada gerakan satu kata. Jangan keluar satu kata pun yang tidak memberkati, yang malah nggak jadi berkat, malah melukai. Kita hidup, kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita menjadi pendoa. Harus berdoa untuk setiap orang supaya mereka diselamatkan. Berdoa. Kita harus menjadi pendoa. Yang kedua, Yesus tidak kemudian hanya berdoa di sana, tapi ini jelas dia pergi, tadi dia pesan kepada murid-muridnya, aku pergi untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa hari ini tempat kita belum selesai. Yang setuju katakan amin? Ada yang udah yakin udah selesai? Karena dalam setiap khotbah-khotbah kematian, ya, pendeta selalu menghibur ya keluarga yang berduka. Ya, jangan sedih sebab suamimu ini sudah selesai tempatnya di surga gitu ya. Oh iya, Pak Robi jadi ingat gitu ya, kata Pak Stephen katanya, karena Tuhan lebih sayang daripada kamu gitu ya. Jadi kemudian Pak Stephen ngomong sama Pak Robi, berarti Pak Robi Tuhan belum sayang. Kristin lebih sayang gitu ya. Karena katanya kalau udah meninggal, kita selalu hibur sama saudaranya ya, sama suaminya, sama istrinya, Yesus lebih sayang gitu ya. Jadi Pak Robi belum sayang. Tapi enggak, sebetulnya itu candaan gitu ya. Yesus udah sayang, cuma belum selesai rumahnya ya. Tadi mau ngirim tukang Pak Robi.
agak ngeri-ngeri juga Pak Robi kok ngomong mengirim tukang gitu. Jangan dulu Pak Robi ya, karena Pak Robi mengenal seorang tukang. Ya, jangan dulu ya, kita masih mau melakukan tugas kita. Yesus sedang menyediakan, artinya Yesus sedang memang memperbaiki, merenovasi, membuat tempat kita itu seindah mungkin gitu. Ya, ada hamba Tuhan yang berkata, ya, tempat kita itu sangat tergantung dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Waduh, saya nanti akan, ya udah gak ada iri hati juga di sana ya. Kalau kapling saya dekat Pak Robi gitu ya, terus saya lihat Pak Robi kok ngirim tukangnya bagus gitu ya, tempatnya lebih bagus, saya kan bisa cemburu gitu ya. Saya nggak komplain sama Tuhan kan, udah nggak ada komplainan di sana. Ya, satu klaster kita, tapi kok rumahnya lebih bagus Pak Robi gitu. Ia mempersiapkan tempat bagi kita dalam kerajaan surga. Jadi tempatnya dipersiapkan seindah mungkin. Wah, ini jadi satu kebanggaan, satu kebahagiaan. Kenaikannya menjamin bahwa surga adalah tujuan akhir orang percaya. Katakan amin. Jadi apapun penderitaan, tadi nggak terlalu banyak yang menderita ya, puji Tuhan gitu ya. Apapun penderitaan yang kita alami hari ini itu hanya sifatnya sementara. Katakan amin. Kalau nggak selesai di bumi, ya, kita akan menikmati kekekalan di surga, dan Alkitab menyebutkan bahwa di sana tidak ada lagi penderitaan. Waduh, hanya sukacita, hanya kebahagiaan. Tapi Pak, saya maunya di bumi pun saya udah nggak menderita. Ya, itu maunya kita gitu ya. Tapi Tuhan punya rencana yang berbeda. Bisa saja, ya bisa saja. Bukan tidak ada penderitaan, tapi kita bisa menikmati penderitaan di bumi itu ya, karena ada orang yang seperti itu. Sakitnya nggak sembuh-sembuh, tapi dia berdamai dengan sakitnya. Dia merasakan sukacita walaupun dia sakit. Wah, itu karena Tuhan yang memberi sukacita, memberi damai. Belum pulih keluarganya, tapi dia merasa damai. Kenapa? Karena Tuhan yang menguatkan dia untuk memiliki damai walaupun ada kesulitan yang dialami. Jadi Tuhan kita itu hebat. Nah, di ayat yang ke-1 dalam Yohanes pasal 14 dan ayat yang kedua dikatakan ini, janganlah gelisah hatimu, 23, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, 23, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi pastikan kita semua ini adalah orang-orang yang sudah punya tempat yang disediakan oleh Tuhan. Mungkin kita berbeda, kaplingnya beda, kita nggak serumah lagi, tapi kita masing-masing punya tempat. Kalau boleh saya minta, saya tetap serumah sama Bu Hilda. Amin Bu Hilda. Tetap serumah ya, walaupun memang sudah tidak ada hubungan kawin mawin di kerajaan surga, semua kasihnya udah kasih agape, ya, kasih yang sama. Nah, apa teladan yang Yesus ajarkan tentang tempat yang sudah Yesus sediakan bagi kita? Artinya bahwa kita harus tahu akhir hidup adalah kekekalan bersama dengan Allah. Maka kita harus memberitakan Injil dengan giat agar sebanyak mungkin orang lain juga mendapat tempat di surga. Katakan amin. Tadi yang pertama, kita menjadi juru syafaat, menjadi pendoa bagi orang-orang di sekitar kita, pasangan kita, bagi bangsa, bagi negara, bagi pemimpin kita, bahkan bagi orang-orang supaya mereka semua diselamatkan. Tapi tidak cukup hanya berdoa, karena kita tahu bahwa Yesus menyediakan tempat, ada tempat yang indah yang Yesus sediakan. Harusnya kita juga didorong untuk punya kerinduan, punya semangat, punya antusias dengan giat memberitakan Injil kepada orang lain. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hanya melalui Injil, hanya melalui Yesus Kristus, maka tempat itu menjadi tempat yang disediakan dan bisa ditempati oleh semua orang.
Jadi kalau mereka tidak percaya Injil, mereka tidak percaya kepada Yesus, bagaimana mungkin mereka punya tempat di kerajaan surga? Tidak akan pernah masuk ke sana. Nah, itu sebabnya saya, Bapak Ibu Saudara, kita bertanggung jawab untuk dengan giat. Saya sengaja kasih warna yang berbeda. Dengan giat, katakan bersama saya, dengan giat. 2, 3. Dengan giat. Untuk apa? Memberitakan Injil. Katakan memberitakan Injil. Memberitakan Injil supaya sebanyak mungkin orang bisa masuk pada kekekalan. Harus semangat memberitakan Injil. Ini tugas kita bersama. Karena amanat agung tidak hanya menunjuk orang-orang gereja aja, orang-orang yang masuk golongan pengurus, majelis, penatua dan lain sebagainya. Tapi semua orang dipanggil untuk memberitakan ini. Tentu dengan kapasitas kita, dengan cara yang kita bisa paham. Dan Tuhan pasti menaruh itu kepada kita. Beritakan Injil. Beritakan Injil. Paulus berkata begini, aku berhutang kalau aku tidak memberitakan Injil. Bahkan dia bukan hanya bilang berhutang, tapi dia bilang celakalah. Wah, ini luar biasa kalimat. Ini mendorong kita semua, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita berhutang kalau kita nggak memberitakan Injil. Yang mengerti katakan amin. Kita berhutang. Ya. Sudahlah, kalau berhutang itu artinya kita pasti merindukan satu kali kita akan bayar hutang itu. Atau ada yang berhutang nggak mau bayar gitu. Semua kita merindukan. Ya. Kata berhutang sebetulnya itu artinya ada sebuah yang ketagihan, ya. Ada sebuah yang terus menerus kalau kita nggak lakukan itu kita merasa ada yang kurang. Ya. Apa yang kurang ya? Waduh, ternyata saya belum sikat gigi misalnya. Aku berhutang terhadap sikat gigi misalnya, harus sikat gigi. Oh, ternyata saya ke kantor kok nggak mandi ya, ada yang kurang. Jadi merasa berhutang kalau ada sesuatu yang kelewat gitu. Dan lebih daripada hal-hal yang demikian, seharusnya rasa berhutang kita yang paling kita harus sadari adalah aku berhutang. Kok hari ini saya nggak menyampaikan Injil ya kepada orang yang saya jumpai, padahal ada kesempatan. Padahal saya udah punya waktu berlama-lama sama dia, padahal saya ketemu dia loh. Padahal dia udah nanya. Waduh, itu kan udah lebih parah lagi kalau dia udah nanya kita nggak sampaikan. Seharusnya ini menjadi hutang kita semua kalau kita tidak memberitakan Injil kepada orang-orang yang kita jumpai. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hanya Injil yang bisa menyelamatkan mereka. Hanya Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan mereka. Dan Yesus Kristus itu adalah inti dari pemberitaan Injil. Inti dari kabar baik, yaitu Yesus Kristus. Jadi mulai hari ini dalam kesempatan kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Ayo, mari Bapak Ibu Saudara, kita semua, setiap kesempatan, bahkan kita harus dengan sengaja, ada kalimat sengaja, Yesus sengaja belok ke tempat itu. Yesus sengaja jalan ke tempat itu. Murid-murid sengaja, Roh Kudus mencegah mereka untuk apa? Ada satu jiwa. Ingat ketika Yesus meninggalkan orang banyak, dia pergi menjumpai siapa? Satu orang gila di Gerasa. Ada orang gila yang kerasukan, dia tinggalkan jiwa yang menurut kebanyakan orang, menurut pandangan umum, waduh ini kok meninggalkan pelayanan besar yang ribuan orang untuk satu jiwa. Yang satu jiwa itu pun yang dipasung, yang diikat dengan rantai yang tidak dihargai, yang pokoknya yang semua ya tidak dianggap. Tapi Yesus peduli dengan satu jiwa agar supaya dia diselamatkan. Ini mendorong kita semua, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kan kita terpesona, kita terkagum-kagum, kita bangga kalau saya diutus ke tempat pelayanan yang besar. Padahal kita lupa betapa berharganya satu jiwa di hadapan Tuhan. Beritakan Injil walaupun itu hanya satu jiwa, karena kita tahu satu jiwa itu seharga darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Jadi kita harus dengan giat memberitakan Injil.
Coba bangunin teman kiri kanan, bilang harus giat memberitakan ini. Harus giat memberitakan ini. Yang minimal dia nggak ngantuk lagi, ya, supaya dia bisa datang. Karena kita hidup dengan cara pandang perspektif kekal, maka kita juga harus memberitakan kehidupan kekal itu kepada semua orang. Saudara, kita harus punya cara pandang kehidupan kekal. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Seringkali kita sampai pada cara pandang masa depan. Tidak ada yang salah. Kita doakan anak kita doakan keluarga kita supaya punya masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang gilang-gemilang. Kita klaim janji firman Tuhan. Pokoknya anak saya masa depannya adalah masa depan yang penuh harapan. Padahal ada yang kita lupakan. Kita hanya berhenti pada masa depan, tetapi ada hal yang jauh lebih penting, yaitu masa kekal. Masa kekal. Apa gunanya dia punya masa depan yang gilang-gemilang, masa depan yang berhasil, tapi jiwanya binasa? Alkitab berkata, percuma engkau punya seantero, ya, seluruh bumi ini, tapi engkau kehilangan keselamatan. Wah, itu sia-sia Bapak Ibu Saudara. Maka mulai hari ini kalau kita berdoa, kalau kita teriak sama Tuhan, Tuhan saya mau bukan hanya masa depannya, tapi masa kekal anak saya. Dia sungguh-sungguh bersama dengan Yesus di kekekalan. Dia hidup takut akan Tuhan. Itu yang jauh lebih penting Bapak Ibu Saudara. Kita memikirkan. Makanya Alkitab berkata, jangan pikirkan perkara-perkara yang di bumi, tapi pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kalau kita ngomong begini, kalau hamba Tuhan atau pengkhotbah ngomong begini, jemaat sebagian, ya bukan jemaat di sini, ya, tapi yang jemaat yang di sana sini gitu ya, akan selalu menanggapi, wah ini Pak Pendeta nggak sadar apa, kita kan masih hidup di bumi. Dan ayat selanjutnya memang berkata, walaupun kamu masih hidup di bumi, ya, tapi tidak hidup seperti orang-orang dunia. Cara hidup kita berbeda, bukan gak boleh kerja. Itu sebagai wujud tanggung jawab kita. Bahkan kalau kita gak kerja, kita disuruh belajar sama semut, sama binatang gitu ya. Tapi Tuhan mau supaya ada hal yang lebih penting. Karena berapa sih umur kita di bumi ini ya. Kalau ada yang mau minta sampai 100 tahun ya, jangan sampai ada pujangga yang bilang aku mau hidup 1000 tahun lagi gitu ya. Kasihan yang ngurusin gitu. Ada yang mau sampai 100 tahun? Atau mau segera tutup? Jangan dulu ya. Tapi masa hidup kita, kalau kita berkata 70 sampai 80 ya. Ada juga yang dapat bonus sampai 90, 100 lebih dikit lah ya. Tapi kebanggaannya apa? Penderita. Ngapain panjang umur tapi kalau menderita? Yang gak menderita sih orang tua saya, cuman dia udah lupa saya gitu ya. Dia udah gak kenal saya. Kemarin saya nonton khotbah CEO dari Cahaya Bagi Negeri ya, siapa namanya? Mark Landon ya. Wah, khotbahnya keren Bapak Ibu ya, kalau nonton khotbahnya. Bagaimana dia mempost, dia Tuhan izinkan merawat bapaknya yang notabene adalah orang yang paling menyakitkan bagi dia. Tapi di akhir-akhir itu dia cerita bagaimana dia mengurus seperti hamba pembantu yang merawat bapaknya. Bayangkan dia di sini itu sangat dihargai dengan punya banyak karyawan, dia punya banyak karya-karya yang luar biasa. Dia harus merawat bapaknya, dia jadi pembantu di sana. Tapi dia bilang ini sesuatu yang melayani demi keselamatan jiwanya. Dan yang dia sedih katanya, papanya udah gak kenal dia ya. Udah umur berapa ya, 92 kalau gak salah. Papanya udah gak tahu, kamu siapa ya. Waktu dia pamit mau pulang ke Indonesia, kamu mau pulang di mana? Padahal papanya udah berkali-kali berkunjung ke Indonesia ke tempat dia itu. Tapi ada satu hal yang luar biasa ketika dia pamit, dia doain papanya. Dan kemudian papanya doain dia. Wah, dia bilang itu kalau bukan Tuhan. Dan doanya dia bilang seperti 20 tahun yang lalu sebelum bapaknya pikun. Doanya luar biasa. Dan kalau memang manusia itu akan
tubuh batinnya, tubuh lahiriah kita itu akan semakin merosot. Itu Alkitab yang menuliskan. Jadi artinya selagi kita masih hidup, mari kita belajar untuk lebih mementingkan perkara-perkara yang sifatnya kehidupan yang kekal. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang Yesus kerjakan? Selain dia menjadi juru syafaat, dia menyediakan tempat terbaik bagi kita, dan harusnya kita juga menjadi juru syafaat dan membawa orang lain untuk pergi ke tempat yang Tuhan sudah sediakan dengan giat memberitakan Injil. Dan yang ketiga, Yesus mengutus Roh Kudus. Yesus mengutus Roh Kudus